Assalamualaikum Kakak Mancung. Selamat dulu, selamat dulu Teta. Apa itu? Presiden baru. Iya. Ini Tribuners Teta Ocha baru terpilih ya kembali. Dilantik nih. Oh sudah dilantik. Tadi dilantik. Selamat. Baru dilantik periode kedua sebagai Presiden The Matchman. Semangat, semoga PSM juara. Amin. Jadi apa media angkat ini di halaman 1? Besok masih Tribun Timur terbit dengan berita terkait alert peringatan kepada pembaca khususnya warga Sulawesi Selatan mengenai lonjakan virus COVID-19. Satu minggu terakhir angka pasien positif COVID di Sulsel di atas 100. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan berarti tadi hari akhir pekan 93 tapi ada 5 yang meninggal Teta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir 5 orang itu meninggal karena COVID adalah angka yang banyak. Ini Betul. Manusia ini. Harapannya besok mudah-mudahan pembaca Tribun Timur terutama warga Sulawesi Selatan khususnya tetap waspada, selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, tidak untuk menakut-nakuti tapi sekedar sebagai peringatan. Kemudian hal lain juga kita terbit dengan berita yang heboh hari ini di Kabupaten Pindrang. Ada ibu dengan anaknya yang berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia di kamarnya di kos-kosannya. Kodong. Hampir bersamaan meninggal dunia. Sudah ditahu penyebabnya? Iya, polisi di Pindrang sudah menangkap pelakunya. Ternyata pelakunya remaja, usianya 16 tahun. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan bersabar. Semoga pelakunya juga dapat hukuman yang pantas atas perbuatannya. Iya. Ada juga besok itu preview Euro ya. Euro 2020. Keren ini Euro deh. Menurut kita siapa yang juara kira-kira? Kalau saya andalangku Portugal. Masalahnya Portugal nanti kalah sama Sebentar dulu ini kalau menang Portugal, juara nih. Oke, terima kasih. Oke, dah. Mana ketipannya? Ya, Di situ kita di mana, Ki? Hah? ini mah. Iya. Weh, kasih sepeda cepat itu atas deh. Sekali iklan ini. Iklan. Kakak Pian. Saya mau dulu deh. Sama dulu. Karena ini akhir pekan jadi bukanlah akhir pekan di awal pekan. Awal pekan. Jadi lagi sibuk, lagi banyak ini dikerja. Dede. Kita bahas Berapa halaman kita pegang sekarang? 4. 4 ribu. SEM, kampus, apa lagi nih? Komunitas. Iya. Ini halaman kota juga belum. Kita PSM dulu toh. Iya. Paling ditunggu-tunggu. Iya, betul. Jadi Tribuners, para supporter PSM itu jadwal sudah keluar nih. Iya. Kemarin itu kan. Jadi kalau mau lihat selengkapnya jadwal full ini satu musim. Jadwalnya PSM ya. Baca bikin Tribun besok lengkapnya. Enak, nama kau tahu nih ada nih jadwal berarti terlaksana ini. Sana nih, amin. Semoga tidak ada nih kejadian-kejadian apa istilahnya itu tak yang bisa membatalkan. Intinya laga pembuka tanggal 9 PSM main tanggal 10 lawan Arema FC Dede. di Stadion Patriot. Menariknya ini pekan pertama sampai pekan keempat itu tim-tim Jawa Timur semua ada lawan.
iya. Termasuk Persebaya deh. Termasuk Persebaya. Hadapi 4 wakil Jawa Timur. Jadi Baik. Arema, Diborongi. ya, Arema, Persebaya. Teman ini kalau Persebaya. Teman semua semua jadi teman semua Arema tahu. juga, tahu kan. Madura United Waduh deh. sama tim promosi 1 Persik Kediri. Luar biasa. Main di mana kan nanti tuh? Laga lawan Arema, laga perdana itu di Patriot Bekasi. Bekasi. Kalau laga kedua sampai keempat di Bandung, si Jalak Harupat. Pada si Jalak Harupat. Berarti nusin jalan-jalan nih. Iya, memang dan tapi semua klub begitu kan, tidak ada klub tuan rumah. Iya. Begitu apa aturannya dari LIB karena ini masih pandemi. Setiap laga itu masih dipusatkan di Jawa. Semua tim Jawa yang punya home base tidak boleh main di kandangnya sendiri. Tahu Supaya adil gitu. Iya. Begitu Tribuners untuk PSM. Ya. Hari ini Midi. Iya, hari ini Senin Midi. Iya. Ya, ada nanti pemain naturalisasi. Datang besok itu. Kita tidak tahu naturalisasi dari mana ini. Iya. Dari Balandaya kah? Siapa tahu Balandaya tuh? Bukan dari Barca. Baru kancam ya. Gitu waduh lo Tribuners. Iya. Tribun PSM. Halaman PSM terus apalagi nih? Kampus sedikit. Iya, kampus. Aku mau deh. Kampus. Nah, ini Politeknik Bosowa kan ada Bosowa sekarang itu banyak kampusnya. Betul tahu. Ada Universitas Bosowa. Ini ada juga Ya, Politeknik Bosowa. Wih. Polibos. Bos. Ini kerjasama dengan apakah ini? Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan. Keren tadi. Karena di Polibos itu ada jurusan perpajakannya. Tahu. Jadi yang mau kuliah perpajakan bisa daftar di Polibos. Ini kerjasama kita dengan Dirjen Perpajakan menyukseskan program sadar pajak. Keren. Utamanya untuk para mahasiswa. Mahasiswa kan calon wajib pajak belum ada penghasilannya. Iya. Tapi ditanam memang nih. Betul tahu. Ini DJP bersama Polibos itu kerjasama tuh. Dan kerjasamanya juga itu sampai di mata kuliah bisa mengajar orang-orang ini. Itu apa deh? Bisa jadi juga magang Ki di sana. Oh iya. Banyak ini kawan. Itu mau kalau halaman kampus ada di berita lainnya juga. Runismo. Terus kita ke komunitas. Nah, ini tadi. Iya. Pelantikan pengurus besar The Maxmen. Periode 2021-2026. Keren masih The Maxmen. Iya, periode 5 tahun ini. Memang karena dipimpin presiden. Iya. Hanya 5 tahun juga tuh. Ini presidennya mantap gini kan. Iya. Sudah berapa periode artinya diinginkan oleh rakyatnya tuh. Iya tahu. Iya kan Daud Alim lagi terpilih. Dilantik sebagai presiden The Maxmen bersama 48 pengurus lainnya. Wah, mantap kita di ala-ala kabinet. Iya. Ala-ala kabinet Tribuners. Ada pemasangan pin emasnya juga. Keren sekali tuh anunya tadi. Ada. Pinnya. Pakai baju putih-putih kayak di istana memang. Nah, ini kan artinya bahwa marwahnya tuh sebagai salah satu kelompok supporter kreatif terbesar di Indonesia. Iya. Harus selalu memberikan yang terbaik. Apalagi itu temanya tadi. Apa tadi itu temanya? PSM. Iya. Apalagi kepanjangannya? PSM itu mana nih tadi itu? Saya lupa. Intinya harus profesional, solid dan mandiri. PSM. Profesional, solid dan mandiri. Luar biasa. Supporternya bukan cuma mendukung klub kebanggaannya PSM itu, tapi banyak hal yang sudah dilakukan The Maxmen selama berdiri lebih 20 tahun ini. 2 dekade 20 tahun. Itu Tribuners. Oke. Kalau komunitas
Apa lagi? Halaman Apa? kota. Iya. Ah. Apa yang terjadi kota ini? Halaman Makassar ini ya luar biasa juga nih yang terjadi ya. Mulai besok hari Senin itu pendaftaran peserta didik baru PPDB untuk tingkat SMA, sekolah menengah atas, SMK dan SLB itu kembali dibuka, tapi untuk jalur prestasi non akademik. Kan kemarin jalur sonasi selesai Iya. kita. Ini sekarang jalur prestasi non akademik. Jadi yang punya anak atau tribunars yang sementara mau masuk SMA ini, Iya. siapkan ki dirita karena masih ada kuota 5%. Cuman karena namanya jalur prestasi non akademik, Iya. ada keterampilan Iya. yang harus ditunjukkan. Ini nih, karena bilang panitianya ini wajib memiliki sertifikat kejuaraan. Wish. Kejuaraan non akademik tuh Iya. bisa kejuaraan olahraga, Bulu tangkis. ya bulu tangkis bisa, pokoknya semua Bola. olahraga. Masa toh mungkin itu kerambol atau loncat tali? Kalau ada sertifikatnya juara internasional bisa juga. Itu loncat tali. Padende. Padende. Hmm. Kesenian. Hmm. Bisa juga. Jurnalistik juga ada. Oh, Pecinta tahu. alam. Palang merah. Lomba foto. Lomba foto. Fotografi, iya, Fotografi. Intinya yang penting ada sertifikat. Jadi yang punya banyak sertifikat, satu jadi terima. Oh. Pilih manton itu yang apa namanya? Yang paling tinggi, yang dianggap paling berprestasi tuh. Dan itu yang diupload nanti di websitenya. Jadi yang paling tertinggi itu adalah tingkat internasional dan kejuaraan individual. Itu yang dicari. Gitu. Itu mau dulu Deh, mas kami tuh lulus asnai kalau masih SMA di. Kalau mau daftar lagi kembali. Oke, Pak Kakak. Soalnya satu apa itu? Ini juga penting kan jelang Idul Adha ini. Iya. Kalau dari Kementerian Agama itu sudah mengeluarkan surat edaran bahwa wilayah yang masuk zona orange diminta untuk tidak melakukan sholat Idul Adha, sholat Id berjamaah. Maksudnya berjamaah dalam artian di lapangan terbuka atau di masjid. Iya. Tapi di rumah masing-masing. Tapi untuk Kota Makassar, menurut Pak dari Pak Wali Kota Tahu. baik. Biar zona orange nanti Makassar tetap bisa. Oh iya. Karena berkaca pada pengalaman sholat Idul Fitri dulu tuh. Iya tahu. Zona orange kita tapi rame ji, bukan rame artinya tetap digelar di lapangan, di masjid, tapi tidak ada ji klaster. Iya. Karena patuh ki protokol semua. Intinya itu satu ji, harus patuh protokol. Betul. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Jadi begitu. Jadi kenapa nih ki tetap ki bisa sholat Id. Iya tahu. Bersama lagi toh. Kerennya Pak Wali deh. Ya keren kita. Yang penting itu saja tadi. Patuhi protokol kesehatan. Gitu terbenar. Sudah mau dulu di. Oke, dah pergi Pak lagi. Dah pakai ya? Dah. Dah. Assalamualaikum Kakak Padeli. Waalaikumsalam. Kau cak yang Apa kita tunggu-tunggu di belakangnya Kak? Kakak Salman Khan nih. biasa kau cak. Kulit putih ditunggu. Wih. Belum pakai pisang kalau belum pulang kalau belum pilih prim putih. Ini tapi selamat dulu buat kau cak yang sudah dilantik untuk keberapa kali ini kau cak? Ke 9 kali kan keberapa kali? Ya, yang ke 20 tahun nih. Waduh, 2 dekade bos. Tidak gampang. Selamat kau cak, semoga The Maxman makin kreatif ke depan. Amin. Apalagi di masa pandemi ini. Iya. Harus ada inovasi-inovasi untuk mendukung PSM. Iya, Juara tahu. nanti, Coach. Iya, amin. Nanti kalau juara PSM nama si anu virtual tongki rayakan ki. Iya Coach, untuk besok kebetulan saya tangani 3 halaman. Iya. Untuk halaman daerah ada banjir itu Coach, banjir bandang. Iya kok dong. Jadi itu banjir bandang di Duajo.
hari Sabtu subuh itu naik. Wih, Dede. Enak-enak lagi tidur kah? Jadi di sana itu Cak, Sabtu subuh Hmm. kan malam-malamnya kan hujan deras itu Cak. Iya, betul. Biasa kan banjir di kalau di Makassar sini. Oh iya. Tapi di sana kan banjir bandang Cak. Jadi disertai dengan lumpur itu Cak. Kodok. Ya, alhamdulillah tadi hari Minggu kemarin kan berubah ini ya. Mm-mm. Ya, 1 jam gitu. Mm-mm. Alhamdulillah turun airnya Cak. Nah, syukur makin. Lumpur masih ada. Ya pasti itu. Tapi di samping itu yang memprihatinkan ini ada 84 rumah yang rusak kau Cak. Jadi ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan kau Cak. Kodok. Kalau yang rusak berat itu kau Cak, Mm-mm. itu ada 7 rumah. Hmm. Itu bergeser gitu rumah panggungnya Cak. Dede. Makanya kemarin itu tadi Pak PLT Gubernur Hmm. langsung mengarahkan di sana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mm-mm. untuk langsung membantu. Jadi untuk logistik klaimnya Pak Andi Sudirman ini sudah diamankan logistik. Ya tahu. Baik para korban itu baca karena hartanya juga mereka kasihan. Iya. Tahu hanyut-hanyut. Ayo, Dede. Jadi kita doakan semoga cepat pulih kau jadi di wajah itu. Baca. Mm-mm. Terus ada beberapa informasi lain. Jadi Ketua PMI Sulsel Hmm. Adnan Pulitja Ihsan Muslim kau Cak. Iya. Ini melantik Bupati Andrei kan kau Cak. Ya tahu. Tapi bukan PMI. iya PMI. Luar biasa. Jadi, Bang Jadi Sudirman bupati melantik bupati. itu. Luar biasa. Jadi Adnan juga melantik Tanda-tanda nih kayaknya itu. Silau Cak. Oh. Tapi bosnya kau panas ya. Panas-panas dulu deh. Ada komentarnya Patna deh. Iya. Siap. Oh iya. Iya Pak Bupati. Selamat Ki. Jadi Pak Muslimin Bando ini terpilih untuk periode keduanya sebagai Ketua PMI Iya tahu. untuk 2025 nanti. Mm-mm. Jadi arahannya Pak ini bagaimana donor-donor darah ini bisa digiatkan karena lagi banyak orang butuh darah. Betul, kekurangan Ki lagi. Itu loh, ada beberapa informasi lainnya untuk di daerah masih di Andrei kan Kak? Mm-mm. Ini di Andrei kan sudah vonis kemarin itu ada sekretaris dinas PU kau Cak. Mm-mm. Ini kan ada Samsudin namanya. Iya. Pak Samsudin sudah keluar dari penjara 2019 kemarin diputuskan dan hari ini dia melakukan apa? Dia lapor lagi kepala dinasnya yang dulu. Iya. Namanya kepala dinas PU dulu namanya Pak Abdullah yang sekarang jadi kepala dinas PPPD. Mm-mm. Jadi ini kasus berulang dan dia laporkan lagi. Oh. Jadi 2 kali ini. Tapi pada saat itu Pak Abdullah sebagai saksi tidak ada persidangan sudah tidak menggolongnya sebagai tersangka atau terdakwa. Jadi tapi pas sudah keluar Pak Samsudin langsung lapor lagi ke Kejari. Dia ke Jati Sulsel dia laporkan ini mantan kepala dinasnya ini Mm-mm. terkait tindak pidana korupsi Coach. Iya. Jadi kita tunggu lagi babak kedua yang namanya. Untuk di politik yang masih hangat ini Coach. Musda Golkar Senjai Coach. Iya. Jadi setelah aklamasi ini Andi Kartini Motong ini Mm-mm. ya didorong nih sama Pak Taufan Pawe untuk maju di pemilihan Bupati Senjai Coach. Jadi dia lawan nanti bupatinya yang saat ini Kaseto. Iya. Agak panas ini di Sinjai setelah ini Coach. Panas Jadi iya. kita tunggu manuver dari Kartini Motong saya didorong sama Taufan Pawe untuk Iya. melawan Seto di Sinjai 2024 mendatang. Mm-mm. Ada juga ketemu lagi nih
Pak Isi Mentan sama mantan tanda kutip anak buahnya dulu di Golkar tuh. Ada Kasar yang Pajalani, Iya. ini Bupati Boni. Tapi tidak ada dibahas-bahas politik tuh coach. Mau jangan informasi nanti bahwa Mentan ini tengah masif bagaimana ketahanan pangan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sulsel coach. Iya, Bisa tahu. terus terjaga coach. Makanya Juli nanti, awal Juli akan berkunjung ke Boni coach. Di Boni nanti berkunjung terus bagaimana ini Mentan bisa kasih bantuan-bantuan kalau sama Iya, petani pasti mana bantu kita. Iya, salah. Terus Batu ikut dong Kakak Salman. oh sudah nih. Nah, sudah bilang Kok di kamu mungkin itu Kakak Itu, Salman? Coach. Oh gitu. Oke, itu bisa Coach. Dari kidul panik Kakak Salman nih. Besok. Dah. Dah.